konsisten, baik semua. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, kita pagi hari ini, kondisi yang hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan ucapan syukur kita kepada Sang Tuhan. Mari kita berdoa. Untuk selesai, sebelum kita memulai, maka perlu mengecek kehadiran dia. Gimana semua hadir? Ya, bagus. Ada masalah? Ada masalah ya? Ya, maksud peserta. Kira-kira sudah fresh ya? Fresh kan? Oke. Apa mau bertanya? Kira-kira ya pelajaran ini kemarin itu gimana? Masih ingat? Permintaan penawaran? Oke, terima kasih. Nah, bisa mau bertanya dulu. Masing-masing, karena sebuah kelompoknya. Hari ini juga kita berkenaan kita tetap berkelompok. Kemarin berkelompok, sekarang berkelompok. Gak tahu dia kita tetap berkelompok. Melihat nanti pakai pembelajaran kita ya. Jadi, kalau Bapak mau bertanya, mana Bapak? Ya, silakan dijawab. Kira-kira apa yang kamu tahu tentang pengertian permintaan? Begini. Silakan. Jadi saya minta lagi, karena kita sama seperti itu yang kamu bagaimana? Apa yang bertanya dulu? Apa yang kamu tahu tentang permintaan? Yang kedua ada selera konten dengan asumsi, yang ketiga ada pendapatan dengan asumsi, yang keempat ada harga barang lain dengan asumsi, dan yang terakhir ada referensi atau permintaan dengan asumsi. Maksudnya kita faktor-faktor pada permintaan. Jadi ada sedikit perbaikan Pak dari jawaban kamu. Jadi kan dia faktor permintaan itu adalah harga asumsinya Pak. Nah, jadi kalau harganya naik, juga barangnya kita pasti turun. Sebaliknya harga turun, juga barang kita pasti naik. Nah, dengan katakan ya, artinya faktor-faktor mereka tidak ada yang berubah. Demikian ya, jadi menyangkut permintaan. Terima kasih ya, anak saya bisa menyampaikan jawabannya. Oke, saya mau bertanya, untuk permintaan apa? Silakan dong. Ya, oke, terima kasih ya. Latihan serius. Atas aturannya juga tetap. Permintaan harga naik, juga harga minta turun. Harga sebaliknya harga turun, juga harga minta naik. Ya, yang lainnya kak. Untuk sini. Ya, siapa yang datang mungkin sama. Soalnya kita sudah mempelajari tentang bawah. Ya, oke, bawah.
Oke, terima kasih. Ya, aku sebutannya Andi. Berita apa yang siapa yang melakukan tindakan melawan? Siapa yang melakukan tindakan ekonomi yang melakukan kegiatan melawan itu siapa? Silakan. Oke, bagusan. Ya, ada jawaban yang bagusan sesuai dengan seperti yang kita terangkan. Kali kita sudah mempelajari tentang permintaan, pengertiannya, dan siapa yang melakukan kegiatan permintaan, faktor yang mempengaruhi permintaan, dan apa itu permintaan. Dan demikian kan, begitu juga dari segi penawaran. Jadi lanjutan kita pelajaran kita hari ini ya adalah lanjutan dari pelajaran sebelumnya. Artinya apa? Ada di situ tarik-menarik kesepakatan. Kenapa? Antara permintaan yang sering disebut dengan konsumen dengan antara produsen dan produsen yang melakukan penawaran. Kedua ini berinteraksi karena antara yang melakukan permintaan atau konsumen selalu berinteraksi dengan antara dengan penawaran atau produsen. Apa interaksinya? Apa interaksi mereka berdua? Silakan. Itulah orang berdua yang memberi apa yang interaksi. Apa? Ada yang kesepakatan. Kedua ini bersepakat untuk menetapkan harga pada juga barang yang disebutkan. Itulah yang dikenal dengan sebutan keseimbangan pasar atau kesepakatan pasar atau harga pasar yang terjadi di lapangan terhadap jumlah barang yang ditentukan. Oke, ya itulah materi kita. Topik materi kita hari ini yang akan kita bahas menyangkut keseimbangan pasar. Yang mana jadi supaya lebih paham kira-kira apa itu keseimbangan pasar. Kalau baiknya Bapak Sen mungkin ibu belajar kita ya. Biar nanti habis itu kita masuk ke materi yang akan saya uraikan. Tapi biar gampang kalau nanti dengan apa yang saya uraikan setelah kamu menonton video terkait pembelajaran kita hari ini yang pertama tentang proses terbentuknya keseimbangan pasar. Terima kasih. Di video pembelajaran berikutnya maka nama kakak ada. Kakak merupakan instruktur smart bidang ekonomi. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai permintaan, penawaran, dan harga keseimbangan. Untuk lebih jelasnya, yuk simak video pembelajaran. Kita masuk ke praktikannya. Setelah Anda tadi menonton video itu, kita fokus ke tentang keseimbangan pasar. Artinya dari video tadi ada kesepakatan antara konsumen yang melakukan permintaan dengan yang dia bersepakat dengan produsen
yang melakukan penawaran apa yang disepakati, harga yang ditetapkan dan jumlah yang ditetapkan juga. Ada harga dan jumlah yang ditetapkan. Jadi bagaimana contoh kalau kita jalan hidup sehari-hari itu perhitungan yang hidup sehari-hari. Anda mesti itu. Contoh, Anda pernah nggak menghadapi misalnya melakukan kegiatan tawar-menawar? Pernah nggak? Misalnya tawar-menawar di barang, tawar-menawar apa butuh jasa layanan, pernah ya? Misalnya kamu naik motor, lalu jalan di koran, bang, aku betul, saya mau ke Purwasa. Kamu di berapa meter, 20.000. Datang kamu, bisa tawar nggak? Dio yang sedang masuk ke dalam mesin pasar sebagai contoh dan tahu kesepakatan yang tidak bersih penikmat jasa layanan dari tukang beca ini adalah penumpang naik berubah. Bisa nggak 50.000? Kata tukang becanya, dia kan menawarkan jasa. Apa kata tukang becanya? Oke lah kak, ayo kak. Jadi dapat kesimpulan kesepakatan antara si pemberi layanan, yaitu pabrik dengan si pengguna jasa, jasa mental itu bersepakat dengan cara tujuan ke Depok, sepakatlah harganya adalah 15.000 untuk masuk pembayar. Jadi itu bisa dihitung secara matematika. Oke? Ya, kalau itu mari kita lihat bersama-sama ya materi kita menyangkut topik kita ini. Sebelumnya saya mau bertanya, saya berikan waktu untuk anak-anak, saya mau bertanya. Saya bertanya terkait kesimpulan bersangkutan. Sebelum kita masuk di dalam konsep penentuan harga dan juga kesimpulan, ayo silakan bertanya. Ya, silakan. Jadi kalau semua kesimpulan dan kesimpulan itu nggak bisa jadi Jumlah keseimbangannya, jumlah keseimbangan maksud jumlah keseimbangan pasar itu juga ya. Jadi berdasarkan hukum apa? Nah, jadi kalau kita mengacu hukum penawaran dan penerimaan, ya namanya keseimbangan pasar berarti tidak ada yang namanya surplus. Karena seimbang, sama-sama tidak rugi, tidak untung, sama-sama puas. Ya sama-sama terpuaskan dan tidak merasa dirugikan dan tidak merasa diuntungkan. Sama-sama berusia. Itu namanya keseimbangan pasar. Sudah, oke. Ada lagi kakak sama apa lagi tanya saya? Tanya apa? Terkait keseimbangan pasar. Ayo. Oke, kalau itu kita masuk ke materi kita. Ini dia. Silakan perhatikan dengan ya langsung. Nah, ya. Ya. Oke, ini tadi sudah disajikan pemerintahan penawar ini pelajaran minggu kemarin ya. Pemerintahan penawar yang materi bukannya. Kita masuk ya, perhatikan baik-baik. Untuk mencari keseimbangan pasar, masing-masing telah apa? Khusus pemerintahan telah apa ini telah cari
fungsi perintah. Nah, bagaimana caranya? Kita sama-sama. Ya. Oke, kemudian ya. Nah, jadi rumus fungsi perintah ini ya, ini perhatikan dengan baik. Rumus fungsi perintah ada bisa dicatat. Iya ya, rumus fungsi perintah. Nah, ini saya ini. Ini, tulis ya. Kemudian, ya, buku perintah sudah tahu ya. Jadi ini grafiknya. Saya kasih tahu ya. Perhatikan baik-baik. Apa buku perintah tadi? Apa yang lain? Jumlah barat tuh. Tengok. Bisa sakit sama. Ya, ini. Perhatikan. Ini yang melakukan kegiatan tadi salah apa? Siapa yang dijual kan? Nah, produsen. Nama yang dijual senang dia kalau harga barang naik. Semakin naik harga pasaran, maka barang itu akan ditawarkan banyak-banyak. Itu sifat produsen. Namanya mencari untung, namanya mencari untung. Nah, itu sifat produsen. Ya, perhatikan. Ya, begitu juga kalau harga pasaran itu turun, harga produk itu turun, contoh harga jeruk jatuh. Ya, maka petani jeruk itu nggak mau menawarkan, dia aja support. Ya, maka mau ditawarkan itu, nggak ada artinya, nggak ada harga. Ya, depan ya. Nah, jadi perhatikan. Tengok, jika harga naik dari penol ke P atau mula-mula P, ya, mula-mula P ini harga, mula-mula Q juga. Harga turun, tengok di sini, yang itu, udah, kalau turun harga, perhatian baik-baik, maka yang diundang jumlah barang yang ditawarkan adalah PQ atau Q mencari karena dia turun harga dari P ke Q, maka ada titik sebelumnya, maka dia jatuh dia ditawarkan turun menjadi mau. Hanya namanya harga turun otomatis produsen akan mau dia tawarkan banyak, pasti dia ditawarkan sedikit. Bahkan dia ada musuh daripada rugi, dia ada sekarang rugi pada sistem berdagang karena ada harga. Oke, beginilah kalau harga naik. Kalau harga produk naik, ya yang belum layaknya, yang berlayar di pasar dan dipasarkan ya masih 75% masak, yang belum masak tapi masih 75% dipasarkan. Kenapa? Karena di situ si produsen akan melakukan kegiatan spekulasi mencari keuntungan. Ya, namanya harga produk naik, barang yang ditawarkan kalau bisa banyak. Sudah tahap yang berapa? Itu sifat produsen mencari untung. Ya, oke, begitu sih. Itu ini. Ya, itu saya. Tapi ini, ya untuk mencari keseimbangan pasar, Anda harus menentukan masing-masing fungsi. Dan ya fungsi matematikanya dari segi permintaan dan fungsi matematika dari segi penawaran. Ya, ini fungsi penawaran FDS, tadi fungsi permintaan FD. Ini secara matematika kamu itu rumusnya ini Indonesia. Oke, perhatikan soal kedua ya. Soal itu Bapak berpikir terkait dari materi.
terkait dengan tujuan pembelajaran. Anda tinggal mengingat kembali, mengulas kembali pencatat Anda, ya, atau mengerjakan, ya, mengerjakan. Sudah, nanti kalau ada kurang paham, saya bantu di sini. Saya akan mengambil. Oke, silakan. Saya kurang siap ini karena nggak biasanya. Tercekek di keluarga saya. Ya, silakan. Gimana? Ya, kerjanya jauh, kan ada teknologinya. Kerja semuanya, sebab itu yang dia apa-apa. Kerja semuanya, dibalik kebijakan. Kalau semua kelompok, ya, menjawab itu dibalik. Jalannya dibalik. Tapi kalau sudah terdapat yang jawabnya tak sini, yang tengok pahami bahasa, titik-titik ya, sudah paham? Sudah? Oke, terima kasih, silakan. Yuk. Ya, ini kalian masing-masing sorot. Ya, masing-masing ya. Coba sibuk kerja. Jangan dia diskusi. Dia caranya. Iya, tadi caranya. Ya. Kamu kerja. Caranya sama. Iya, tadi caranya. Ya. Kamu kerja. Caranya sama. Jangan lupa anak buat anak kelompok A, siapa nama-namanya kelompok B, saya telah banyak. Biar nanti Bapak koreksi ya. Sekarang saya akan menilai keaktifan dalam berdiskusi. Ya, jangan pasif. Saya menilai ya. Ya, diskusi lah, sama. Apa yang ini? Sampai kita sama. Hasil pekerjaan tahun 2. Ya.
Isi permintaan kita berdua yaitu 9 Betul ya. Ya. 9 kurang 1 P. Sudah. Kurang 1 P. Oke, musim penawaran. FTS. Fungsi penawarannya adalah 2P tambah 3. 2P. Tambah 3. Oke, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya berapa? Ya, hasil pekerjaan berapa? 2,0 ya. Kenapa? Nanti Bapak itu Bapak apresiasi hasil pekerjaan nanti Bapak prosesnya nanti di rumah. Oke, tapi saya tengok kamu sudah mulai. Ya, silakan di tempat. Terima kasih ya. Terima kasih. Kira-kira setelah kamu membuat sudah menunjukkan tugas tadi, apa yang kamu ketahui tentang sudah besar? Dan kita baru bekerja sama. Kita masih ayo. Apa yang kamu ketahui tentang keseimbangan rasa pengertiannya? Yang Bapak tanyakan pengertian keseimbangan rasa. Apa? Harga dari kesepakatan. Saya ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Kesepakatan antara produsen yang melakukan kegiatan pertawaran dengan konsumen yang melakukan kegiatan pertukaran pada harga dan jumlah yang disepakati itu karena produsen. Banyak belajar. Terima kasih. Oke, kalau gitu kita akhirnya pembelajaran kita hari ini ya dengan mengucapkan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita. Semoga pembelajaran ini memberikan makna dan dalam kehidupan kita untuk kedepannya. Yang hari kita bersatu di dalam Tuhan. Ya. Berdoa selesai. Jadi tugas kamu di rumah nanti ya ada Bapak kirim melalui WA. Ya. Cuma nanti saya ganti dan saya tidak agak lebih tinggi, agak lebih tinggi ya. Nanti sebagai apa memperluas pembelajaran kemudian supaya semakin kamu lebih memahami. Terima kasih. Selalu buat kita semua. Oke.